Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita kali ini. Hari ini kita bakal mulai sebuah perjalanan yang jujur aja seru banget buat nguliti DNA budaya dari Sumatera Barat yang terbukti luar biasa tangguh dan brilian. Kita bakal ngomongin soal sejarah dan pola pikir masyarakat Minangkabau yang udah bikin dunia kagum selama berabad-abad. Udah siap? Yuk langsung aja kita mulai. Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya seekor anak kerbau yang kelaparan bisa ngalahin monster perang raksasa? Dan parahnya lagi, kejadian ini sampai jadi nama sebuah peradaban besar. Ini tuh legenda kuno Minangkabau, konon waktu wilayah mereka diancam invasi kerajaan asing yang bawa kerbau aduan raksasa, orang-orang lokal ini nggak langsung angkat senjata buat perang berdarah. Nggak, mereka justru pakai taktik yang super cerdik. Mereka ngelepasin seekor anak kerbau kelaparan yang di ujung tanduknya dipasangi pisau tajam. Si anak kerbau yang ngira kerbau raksasa itu adalah induknya, langsung lari nyari susu. Dan boom, merobek perut kerbau raksasa itu sampai menang. Cerita ini benar-benar ngegambarin satu filosofi inti mereka, kemenangan itu diraih pakai akal, bukan sekedar otot. Kecerdikan selalu bisa ngalahin kekuatan brutal. Nah, buat pembahasan kali ini, kita punya 5 poin utama. Mulai dari asal-usul nama Minangkabau, filosofi keren di balik rumah gadang, alasan psikologis kenapa mereka suka banget merantau, karakter tangguh pemuda Islami, sampai gimana kreativitas mereka di era modern. Saya jamin kita bakal nemuin benang merah yang luar biasa di sini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, asal-usul nama Minangkabau. Yuk kita bongkar dari mana sih identitas super unik ini bermula? Jadi, kisah epik Minangkabau tadi itu benaran, bukan sekedar dongeng pengantar tidur ya. Kemenangan luar biasa ini diabadikan secara visual dan sukses ngebentuk identitas peradaban mereka. Kalau Anda pernah ngelihat rumah tradisional Sumatera Barat, rumah gadang, pasti ngeh kan sama atap dia yang melengkung dan meruncing tajam ke atas? Nah, lengkungan atap itu terinspirasi langsung dari tanduk kerbau pemenang di legenda tadi. Gak cuma itu, tutup kepala tradisional kaum perempuannya yang disebut tikulok juga sengaja dibentuk menyerupai tanduk kebanggaan ini. Keren kan? Tapi yang bikin merinding nih, kalau kita tarik mundur secara historis, jauh sebelum legenda kerbau ini viral, nama yang mirip-mirip tuh udah menggema di dunia kuno. Bayangin, di tahun 682 Masehi, prasasti Kedukan Bukit udah nyatet nama Minanga Tambuan, yang artinya pertemuan dua sungai. Terus di tahun 1365 Masehi, Kitab Jawa Kuno Nagara Kertagama juga dengan jelas nyebut Minangkabau. Dan jangan lupa sama Tiongkok. Di tahun 1405 Masehi, catatan dinasti Ming secara resmi ngerekam kerajaan bernama Minanggebu yang ngirim utusan ke sana. Ini tuh bukti otentik banget betapa kuno dan diakuinya peradaban ini di panggung internasional. Lanjut ke bagian kedua, filosofi alam rumah gadang. Di sini, kita bakal lihat gimana kearifan lokal itu benar-benar ditanamkan ke dalam bangunan fisik mereka. Kajian dari Jurnal Studi Budaya Nusantara ngasih tahu kita satu hal penting. Masyarakat Minangkabau itu nggak asal-asalan numpuk kayu pas bangun rumah. Mereka dipandu sama satu filosofi agung yang bunyinya, alam tak kambang jadi guru. Artinya, alam semesta yang luas ini adalah guru terbaik buat manusia. Jadi, setiap detail dari rumah gadang itu sebenarnya adalah hasil contekan pintar dari rahasia dan karakter alam sekitar mereka. Dan percaya nggak, rumah gadang ini tuh sebenarnya salah satu teknologi mitigasi bencana paling canggih di zamannya. Ini benar-benar cetak biru buat bertahan hidup. Alih-alih nancepin tiang ke dalam tanah kayak rumah modern, mereka cuma naruh tiangnya di atas batu datar bersendi. Kenapa coba? Biar kalau ada gempa bumi, rumahnya cuma goyang-goyang nari di atas batu dan gak hancur. Terus jendelanya sengaja dibikin miring ke dalam. Jadi kalau tiba-tiba ada serangan dari luar, jendelanya bakal otomatis tertutup karena gravitasi. Belum lagi atap ijuknya yang dibikin super curam, biar air hujan tropis bisa langsung meluncur turun dan gak bikin kayu cepat lapuk. Bener-bener jenius. Hebatnya lagi, arsitektur mereka nggak cuma mikirin fisik bangunan, tapi juga ngurusin jaminan sosial. Coba perhatiin pembagian lumbung padi yang letaknya terpisah dari rumah utama ini. Namanya rangkiang. Ini sengaja dipisah biar kalau rumah utama kebakaran, stok makanan tetap aman. Nah, pembagian lumbung ini indah banget. Ada si tinjau lawik khusus buat ngejamu tamu dan acara adat. Lalu ada yang bikin terharu nih, si tenggang lapa. Ini lumbung yang khusus banget disiapin buat masa paceklik kelaparan atau buat dibagi-bagiin ke fakir miskin. Terus ada si bayo-bayo buat makan sehari-hari dan kaciak buat nyimpen bibit musim tanam depan. Kelihatan kan, ini tuh semacam dinas ketahanan pangan dan sosial yang diwujudin dalam bentuk bangunan.
Bahkan nih, detail estetika ukirannya pun ada fungsinya. Nggak cuma buat gaya-gayaan aja. Tiap ukiran di dinding kayu itu ibarat buku panduan moral yang permanen buat penghuninya. Salah satu contoh utamanya adalah ukiran pucuk rabuang atau tunas bambu. Ini ngingetin orang-orang setiap hari. Jadilah manusia yang berguna dari lahir sampai mati. Kayak bambu gitu loh, waktu masih muda jadi tunas, dia enak dijadiin sayur. Waktu udah tua dan keras, kayunya kokoh banget buat dijadiin tiang bangunan. Masuk ke bagian ketiga, jejak psikologis tradisi merantau. Pertanyaannya, kalau desa mereka udah indah banget, rumah anti gempa, lumbung pangan penuh, terus kenapa orang Minang hobi banget ninggalin rumah alias merantau? Yuk kita bedah psikologisnya. Nah, buat ngejawabnya, kita bisa pinjem teori psikologi modern dari Rollo May. Dia punya konsep yang namanya kecemasan eksistensial. Dengerinnya agak berat ya, tapi intinya gini. Ini adalah ketakutan yang muncul saat kita sadar kalau potensi dan kebebasan kita tuh bakal stuck alias nggak berkembang kalau kita diam aja di zona nyaman. Tapi tenang, kecemasan ini bukan penyakit kok. Justru, ini adalah energi batin yang lahirin keberanian buat keluar kandang, nyari penghidupan, dan ngebangun identitas baru. Itulah mesin penggerak utama dari tradisi merantau. Kalau kita bedah realitasnya di lapangan, sistem waris di Minangkabau itu kan matrilineal ya, diturunin lewat garis keturunan ibu. Nah, buat laki-laki, realitas bahwa mereka nggak bakal mewarisi tanah keluarga ini secara psikologis ngusir mereka buat keluar dan ngebuktiin kemampuan ekonomi mereka di luar sana. Di sisi lain, perempuan yang punya harta pun ngerasa kalau peran domestik di desa itu kadang membatasi mimpi besar mereka. Makanya banyak juga dari mereka yang akhirnya milih merantau. Terus apa yang narik mereka buat pergi? Ya peluang pendidikan yang lebih bagus, karir yang cerah, dan satu tujuan akhir yang paling mulia, pulang kampung bawa kesuksesan buat ngebangun daerah asalnya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, karakter tangguh pemuda Islami. Dengan banyaknya orang Minang yang nyebar di seluruh dunia, apa sih jangkar yang ngejaga moral mereka biar nggak kebawa arus? Jawabannya ada di satu petuah legendaris ini, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Artinya, adat istiadat mereka itu harus bertumpu pada syariat Islam, dan syariat Islam wajib bertumpu mutlak pada Al-Quran. Perpaduan antara tradisi dan teologi inilah yang ngebentuk perisai mental mereka. Jadi meskipun mereka ada di tanah perantauan yang budayanya beda banget, atau digempur modernisasi, nilai moral mereka tetap kokoh. Spiritualitas inilah yang bikin mental mereka tahan banting. Sama kayak narasi epik Ashabul Kahfi di mana ada 7 pemuda yang milih tidur 309 tahun di dalam gua cuma buat ngejaga imannya dari raja yang kejam dan toksik. Nah, jiwa Minangkabau juga ngebentuk mental serupa di perantauan. Lingkungan perantauan kadang bisa toksik banget kan, tapi mereka tetap pegang teguh iman, punya solidaritas sesama perantau yang luar biasa kuat, punya tawakal atau rasa optimis yang tinggi ke Tuhan, selalu cerdas ambil keputusan, dan pastinya nggak gampang kebawa arus. Bekal-bekal inilah yang bikin mereka selalu survive di zaman apapun. Oke, masuk ke bagian kelima sekaligus terakhir nih, kreativitas di era modern. Gimana ceritanya semua kecerdikan historis dan semangat eksplorasi tadi bisa nyambung ke dunia karir digital abad 21? Berdasarkan riset dari teman-teman animator lokal di Sumatera Barat yang tergabung di Ainaki, ternyata semangat juang leluhur yang dulu dipakai buat ngecoh monster perang, sekarang berubah jadi gairah buat nguasain teknologi tinggi di studio animasi. Mereka milih industri animasi ini bukan buat cari aman loh. Mereka itu digerakkan oleh passion penciptaan yang kuat, haus banget sama ilmu baru yang kompleks, pintar baca peluang global, dan punya tekad baja buat bikin karya yang orisinal. Growth mindset kayak gini tuh sebenarnya versi modern dari hasrat merantau leluhur mereka dulu. Pastinya dunia kerja modern itu nggak gampang. Para animator digital ini juga harus pusing berjuang ngatur work-life balance, ngerjain hal teknis komputasi yang bikin sakit kepala, sampai urusan gesekan sama atasan di kantor. Tapi kenapa mereka tetap tegar? Karena secara eksistensial, persis kayak teori Rollo May tadi, mereka nemuin makna hidup yang lebih besar di sini. Mereka ngerasa bangga bisa bikin animasi yang mendidik buat anak-anak, ngelewatin batas kreativitas pikiran mereka sendiri, dan terus-terusan mengupgrade skill mereka setiap hari. Jadi, DNA budaya yang hebat itu nggak pernah benar-benar hilang, teman-teman. Dia cuma bermutasi bentuknya. Dari taktik cerdik seekor anak kerbau ngalahin raksasa, rumah anti gempa yang jadi tempat jaminan sosial, sampai keberanian ninggalin kampung halaman, dan sekarang ngerakit keajaiban animasi buat semesta digital. Semuanya nyambung. Makanya, sebelum kita udahan, saya mau ngasih satu pertanyaan buat Anda renungin. Kalau sejarah masa lalu bisa sehebat itu ngasih panduan ke era modern, gimana dengan Anda?
Gimana Anda bakal manggil kekuatan dari akar sejarah dan DNA budaya Anda sendiri buat naklukin pantangan di masa depan? Pikirin baik-baik ya, teruslah bereksplorasi, dan terima kasih udah nemenin paparan kita kali ini. Sampai jumpa di bedah topik berikutnya.